Ya, kamu masuki ya. Nah, Kami memasuki Jalan Elak yang diduga mangkrak selama 8 tahun lebih nih. 8 tahun apa 10 tahun udah. Ini masuk dari Pedawa. Iya. Ini dia tunggu dah pun dah dia lain lah. Dapu Bata. Jalan Elak. Lokasi Jalan Elak, kiri kanan ada Dapu Bata. Dapu Bata tuh pabrik cetak bata, pabrik bata, pembuatan batu bata. Nah, inilah diduga yang dimaksud sebagai Jalan Elak. Berarti ini era Jalan Elak. Ini Jalan Elak kan? Rana aku asli no. Masih tinggal ini daerah ini. Tapi kan kuat daerah municipal. Iya, naik juga nah. Pulang. Tapi dari sini no. Nah itu betul. Tolong. Berarti naik juga le ya. Oh, mana lo? Naik juga ni, jambu dah. Jalan ni ho. Oh, aron na padik tu ka ino mbaknya. Ha? Masih jambu ya. Jambu dia na pitun dia. Tu lebih kan. Sedangkan kan natanya 8 tahun ka dia. Angkrak 8 tahun lebih. Maka ana juga dong, ana bangun dong, maka dia kita. Kita dia hu. Lah. Berarti Roni nak kenang tanah Roni na. So yang nak kenang tanah. Yang ada dulu. Dengan jalan elaknya yang ada di Dari phone dia na. Nanduri urun je. Ini na jong ni. So nan dia. Banggam na yang rumah itu. Phone kamu dah hui. Oh. Dari mana belah wi? Lagi. Lana berarti. Orang perayaan. Yang gede-gede. Yo kedai ni ba itu petanya ada pembeda bak kedainya. Ha. Nak mau. Bak kedai urun kedai. Oh. Yang kenang ah. Bak rumahnya. Rumah. Nak pembeda. Oh. Kos sendang video. Bayi mundur. Oh, naik bayi ke? Naik bayi. Ni maksudnya yang mengalami bayi kan? Ana dia dulu. Oh, habis bayi mundur mah. Tapi mesti daerah itu dalam yang dalam. Oh, kedai mula. Bak ni buat tu mana tadi? Ha? Ada buat tu mana? Bocor ni buat tadi. Oh, perumahan itu. Tahu kita baca. Yo perumahan nah itu. Nabi suruh kan. Banyak perumahan nah itu benar. Naik buka perumahan. Nah. Baca yang buka apa? Nanti turun tak? Nah, kenang jalannya. Ana udah dah. Perumahan. Jadi Roni sebagai penduduk asli no tiban pendapat Roni jalannya naik buka lo. Jalan elak ini. Ini kan miliaran penggi ya. Ya. Pendapat Roni gimana? Juga ada. Anai bangun lah mah. Ni bangun batu ka. Se lahan kadi bayu Kadi mendung. mana? Tanah masyarakat yang kenang-kenang kadi bayu mendung mak jalan mental yang belum dibangun Jalan ke. Betanya mami jalan muka itu jalan tu. Ya tu. Artinya baru-baru situn ban aja ya. Ya. Oh nanti dong ya. Jalan ada Paling se kai bangun tu biasa baju gede ya. Ana ida mana? Ini barang kali do orang mungkin dia. Tahu belum? Ya tu mesti. Oh, kilometer. Gede-gede lah manjik ah. Ini tu mesti. Sayang sih kan pabrik-pabriknya kan lumayan sih ya. Di tenaga kerja. Itu mesti je dah. Ini bangun ni dah dulu. Assalamualaikum. Dari mana bang?
Betah. Kan orang mau kan kena investigasi mengenai pembangunan jalan elak ni kan bangun lo. Ya. Kalau ni kan asli no kan. Asli no bang ai. Be dia kiwah anak tu dulu ya. Oh iya iya, kan kerja nama salah. Kan. Tiga pak TikTok lo. Dulu. Jadi bang, nak tanya yang becuk kan. Yang Tepu Wiro ni berarti masyarakat hino lahan yang kena tanah masyarakat kalau bayi mendung kan. Nah yang mana? Ana me pembebasan lahan dong selesai dulu. Selesai mendung. Tapi nak dengar yang dalam safety arah Wincuk dia. Jadi cut bang. Punya kena Dia kena ke mendung sampai kedai dua dia. Dari Pedawa ke kedai dua. Daerah Nasapu dia ayo undang. Kabeh mendung ah. Kadang kalau Nasapu. daerahnya kadang nang galung lah. Ka di je lagi cik masih kai buka lagi kan. Nasapu kan. Ana yang betul-betul dah. Galau boleh buka lagi, kalau merasa lagi. Kalau marah ni, Tu dia. turi mau dia kan. Kan lu nak tanya yang sosok yang pakai je le masyarakat no untuknya kan. kan enggak lagi lapangan kerja. Okey. Kau tanya mbak abang yang sekai pegaknya kan juga saya gede tanya betul. Pun pak Nanti ada yang mana-mana kena nampak tentang juga bangunan. berarti nyo jalan kayak yang gelami bangun nah. Yang gelami. Iban pendapat Ron. Ya nanti dia bagaju ngan lancar. Ai negara dia ni daerah galon ni program macam ni. Kalau jalan-jalan raya apa tu? Motor-motor raya kah? Payah tak dia. Motorno ke duk mau yang jalan-jalan kan. Pamangan juga terarah. Lancar judulnya dari itu berarti tumbuh Kerumane. Kerumane. Kena manyo ke tanah aja lah mana bangun lah. Mangkrak. Mangkrak. Nah uri ngana awak bangun ana moho. Ya kan anggaran ana mempak li. Di harapan Ron Hai bupati baru kan beje juga kan Banjaran. Kadang ai lobby juga kadang di bank-bank mungkin je dulu deh. Untuk pemberi hatanya. Kadang-kadang harga seluruh masyarakat. Betul. Kiri kanan kan dia buka usaha sama orang. Jit nama Ni jalan tempat pun enak. Tiketnya sama ni cucu ada yang ada semai kalan jalan. iya. Sementaranya kan anggaran untuk bukanya kan miliaran. Untuk begat bisa jadi lagi ngawai kiban ya. Okey naik keluar mendumang belang-belang tembak. Golom jalan lagi ya. Anak jalan malu Di belah bukit mendung ah. Bukitnya yang tak kan dia tu bukit KI nya bang. Kat Birongsor kan. Lagi lalu Bukit PKI. bukitnya dulu pahe di timu. Longsor berarti jalannya putus. Mau di timu. Jalannya putus. Berarti hanya tembus dengan gede. Han lewat gede. Bang. Yang betul lewat pahe awet rambut dalang gede. Baru dia biar betul. Berokan lewat. Berokan kamu kan. Io mentang jalan putus ya, Bang. Tak boleh. Tapi kan banyak berokan ni pula tak le lewat dari masa jumpa ajak pula ke SD Pedawa. Ni anjir le ya. Nyo je le betul. Memang bukit jurang je. Ya berokan ni saya aktif jalannya orang di Timu Pedawa ajak pula pengah. Nak payah hajar kerja ada jalan betul. Bahaya nak naik kula tu. Iya betul. No du ipu Honda ni min. Iya. No ka betulnya. Nya berdiri bekerja ini. Kerja bang punya urus no. Kan yang khususnya nya taron. Anak ada bapaknya long rupa. Punya nganyo. Nya dah puji. Nya cik. Berdiri ini untuk nya mentang. Nyo sabo Hirodo tu ni no. Tu karyawan. Tu pilih betul. Betul. Limong lah. Kerja dengan limong sih kok. Dia kan lalain. Video gede ucuk tunggu deh. Sekarang kerja. Mesin. Zoom itu. Bang ilung ka. Terima kasih Bang. Zoom. Dapu je dia guna. Makasih Bang. Ya. Ini kami melanjutkan perjalanan investigasi Jalan Elak Idiraya dan sekitarnya, Pedawa, Idiraya,
kami dengar nih dari informasi masyarakat tadi ada bagian jalan yang putus karena longsor di Bukit PKI katanya. Kami sedang cari di mana itu. Ini sedang dibangun kayaknya perumahan di sekitaran Jalan Elak. Jalan ini sebenarnya kalau jalan ini berhasil sudah dibangun kiri kanan ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat juga. Cuma sejauh ini kami tahu sudah 8 tahun lebih sepertinya jalan ini mangkrak. Terjadi pembebasan lahan juga, ini lahan sudah dibuka, bukit-bukit sudah dibelah dan sebagainya, diterobos. Tapi jalannya tidak dibangun, belum dibangun juga sampai detik ini. Ini harus jadi perhatian juga bagi Bupati Aceh Timur supaya pemerintahannya tetap bersih. Ini harus dibersihkan dari dugaan-dugaan. Ini saya bersama tim saya nih, Tengku Aceh, yang selalu setia mendampingi bawa kami lagi mencari informasi masyarakat tadi bahwasanya bagian dari Jalan Elak Pedawa sampai ke ID sana itu jalannya putus di sekitar Bukit PKI. Jadi kami lagi cek, lagi lacak yang mana jalan yang putus. Apakah di depan itu Bu? Kita jangan depan Bang. Jangan depan orang budak hotel ini. Ya. Kami sedang melacak informasi masyarakat, diduga ada jalan yang putus di sekitar Bukit PKI istilahnya namanya. Saya juga kurang ngerti. Nah, kayak yo. Video yun eh. Beda jam tak betul. Tubing-tubingnya. Iya. Jadi pemirsa, kami sekarang sedang melakukan investigasi terhadap Jalan Elak di Aceh Timur, khususnya di sekitarnya. Itu tadi kami masuk dari Pedawa, Ngkoce. Dari Pedawa itu lewat kuburan itu tadi yang tikungan, lewat kuburan kami masuk situ dekat Polsek Makantor Camat ya. Terus kami telusuri, kami ketemu sama masyarakat. Di mana kiri kanan Jalan Elak yang dari Pedawa tadi, di sekitar sana tadi sudah di berarti sudah di sudah berdiri dapur bata, pabrik bata ya, pabrik bata tradisional milik masyarakat. Ya kalau menurut kami positif, bagus. Cuma yang kurang bagusnya Jalan Elak ini yang belum dibangun. Ini seperti Anda lihat tadi, menurut informasi kami dapat informasi dari masyarakat, diduga Jalan Elak ini yang seharusnya tembus dari Pedawa ke ID sana sampai ke D2 Darul Ihsan, berarti putus di sekitaran katanya Bukit PKI. Apakah ini yang namanya Bukit PKI, saya kurang ngerti. Jadi ini kalau kita lihat kiri kanan kondisinya seperti ini pemirsa. Ayo coba kita lihat apakah ini jalan putus Jalan Elak yang udah dibuka, bukit yang udah dikerok ataupun dibelah untuk Jalan Elak, terus dikatakan longsor. Mungkin kita tanya dulu. Ayo tunggu aja. Nanti juga. Betul. Jadi nah, ini yang Bukit PKI nah. Berarti Jalan Elak yang putusnya yang sudah longsor. Nyo berarti. Pak. Iya betul ya. Nyo putus habis ya. Berarti nyo harus maksudnya tupat gede. Tupat gede. Jadi nyo jalan pun. Nyo jalannya jalan hidup-hidup bersawit antara hanjak ni jalan je. So yang pula jalannya yang nyo. Beda ni. Hah? Beda ni. Oh nyo jalan desa. Berarti Yang yang Jalan Elak yang di Pegah Putuh kuno gede. Jalan gede. Berarti yang jele ya. Aku bayar. Katrip kan? Oh, trip thai ka. Jalannya udah boh. Nyo kenal galan bungku. Pai galan.
Nanti motor lepas kena. Lepas. Fit kecil lu orang Motor pada. raya semua itu. Nah, gede. Apa dia kedua lagi? Pai macam pampuk lagi. Boleh kli. Tapi nyo kira-kira apa jan putuh je? Ritai kayak na tang muti chun lebih kan. Itun lebih. Tapi karena longsor ah. Iban. Konten yang masalah jalan-jalan. Lucunya. Ritai kan. Tapi karena longsoran ah. Longsor kan naik begai iya no. Iya ni. Tapi i-nya dari ile geno terjadi longsor gede ya. Kena begitu. Iya. Berarti rana asli no. Nah, ini Arti kan misal kayak bangun kalau lumayan nah, udah ekonomi ya. Gimana pendapat Rona yang belum dibangun jalannya? boleh boleh bangun. Bagah, karenanya bupati baru di Banjara. Maknya ke Paditun enggak lo? Boleh bangun. 8 tahun atau 10 tahun? 6 tahun nah. Sekitarannya nah. Gitu. Kiat nan. Cuma nasi tanyangnya nah. Anu empak kamu KI nah. Nak lu je. Ini pemirsa yang dikerok ini apa? Jadi karena aliran air dari sana tuh apa? Mungkin seperti Arbah mengalir ke sini sehingga jalan elak yang harusnya dari sana push. Ini yang harusnya menyambungkan dari Pedawa ke Gede Dua, ya kan? Ya, itu ada minang gitu. Nah, ini kondisi jalan elak yang putus. Ya, ini ngeri juga ini kayak jurang nih. Lumayan dalam tuh. Lumayan dalam. Jadi kami meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus jalan elak ini, baik dari Kejari, Polres, Polda maupun menyonya memang ikuh ya bang. Nyok atare pu ikuh. Itu. Enak yang reka. Yang rek kero. Yang ikuh kan yuk jindang ah. Oh sing koce. Ka lain dong. Kalau aku cok ke dia video baju ah. Ada orang nào Jadi di Bukit PKI. Katanya nak dia pembantaian PKI je mana? Di bawah kena. Bukan yang ini. Kan yang tadi. Tajam mana? Memang nah
tahu buat cerita emang. Iya betul. Bukit PKI. Main mau lu mah? Enggak, balung. Tanya dengan si SMA ini. Empat main. Nyo, rambung sih. Sama. Kena kedai si Ham ya, yang samping BSI dan yang mentang-mentang malu. Nampak juga kulit ke gini. Untuk main. Oke lah. Pemirsa, itu tadi ada keterangan masyarakat terkait jalan elak yang jadi program jalan elak yang pernah dicanangkan oleh pemerintahan di masa lalu, 2 periode bupati di masa lalu. Berarti inilah keadaan terakhirnya jalan elak itu. Kami tadi mendapatkan informasi masyarakat bahwasannya bagian dari jalan elak yang dari Pedawa ke Kededua, berarti ini di sekitaran tuh ya Bukit PKI ya, putus karena diterjang oleh air, karena ini juga belum di semen, di aspal dan sebagainya. Kayak ginilah kondisi jalan elak hari ini. Mohon perhatiannya Bapak Kapolres, Bapak Kejaksaan, Kepala Kejari, Bapak Kapolda, Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati Aceh untuk mengusut bagaimana sebenarnya duduk perkara daripada program jalan elak yang menghabiskan uang atau uang rakyat ataupun miliaran rupiah ini. Kemudian juga kepada Bapak Presiden Prabowo kita minta untuk memperhatikan kasus-kasus yang diduga terindikasi mangkrak dan terindikasi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme di Aceh Timur. Kepala Kejaksaan Agung, Bapak Kajagung, Kapolri dan KPK ini coba kita minta diusut tuntas segera. Ini temuan kami tadi. Kebetulan saya juga baru tahu kalau ini kejadiannya seperti ini. Tadi baru tahu karena berdasarkan hasil investigasi kami dan informasi daripada masyarakat di sekitar jalan yang rusak ini. Jadi jalan ini yang harusnya ini terhubung ke sana, ini kondisinya seperti ini. Ya, ini kami ngeri-ngeri sedap ini lihat. Karena mobil, jangankan mobil, motor aja kalau lewat ini agak mengerikan. Inilah jalan itu sekarang udah putus. Cuma motor yang bisa lewat ke sini. Nah, ini hasilnya. Seperti ini sampai ke panjang sana karena diterjang diduga air bah ya, air hujan, banjir sebagainya, sehingga ini berarti kalau misalnya pun dilanjutkan ini mungkin makan biaya seperti apa dan bagaimana. Jadi kita minta kepada Bapak Presiden Prabowo, ini penegak hukum di tempat kami kayaknya tutup mata terkait kasus jalan ini, baik itu di Polres, Kejaksaan, Kejari, Kajati, ya di Kejaksaan Tinggi Aceh, Kapolda Aceh dan sebagainya, jajarannya ini seperti tidak ada kejadian apa-apa di Aceh dengan kejadian seperti ini yang sangat merugikan masyarakat dan keuangan negara. Saya pikir demikian saja. Mudah-mudahan ini segera bisa diusut, ditindaklanjuti secara transparan dan akuntabel. Jangan diusut secara diam-diam, dipanggil pejabat secara diam-diam, habis itu hilang. Kasusnya nggak tahu kayak mana, kejelasannya tindak lanjut kayak mana. Nah itu perilaku-perilaku dari aparat penegak hukum kita. Dia periksa pejabat diam-diam untuk memenuhi formalitas ataupun syarat aja bahwasanya mereka udah periksa, tapi kasus itu nggak pernah jalan. Akhirnya ya kayak jalan inilah kasus itu nanti, maksudnya kasus yang ditangani oleh aparat, apakah itu penegak hukum ataupun pihak lainnya segala macam, kayak gak jalan ini, mangkrak, habis itu longsor kasusnya. Nah, jadi kalau pejabat besar yang kena di Aceh ataupun khususnya di Aceh Timur ini tidak diproses, yang diproses cuma kasus-kasus kecil, maling kambing, maling ayam, ya yang kecil-kecil lah, termasuk kasus-kasus lain yang bagian kecil-kecilnya, misalnya termasuk mungkin juga ya seperti yang Anda ketahui, tapi yang di belakang-belakangnya itu enggak kedapatan, juga enggak ketahuan ya. Contohnya misalnya kayak kita
kasus terakhir kemarin, kasus ini melenceng sedikit, kasus Harley Davidson yang dapat. Sampai detik ini kita nggak tahu Harley-nya di mana, juga nggak tahu itu punya siapa, untuk siapa, pejabat, kalau misalnya untuk pejabat, apa untuk toke mana, tumpuk bos mana, Harley Davidson-nya segala macam kita nggak tahu, ya kan. Yang diperiksa, yang ditangkap ya cuma yang bawa aja, yang bawa ini aja gitu, yang bawa barang-barang itu aja, di atasnya segala macam nggak diperiksa lagi dan tidak diungkap lagi. Nah, seperti itu. Seperti itulah cerminan ataupun wajah dari penegakan hukum kita di Indonesia, khususnya di tempat kami ini di Aceh Timur, ya kan. Jadi penegak hukum kita banyak melakukan pencitraan, melakukan ini, nanti di konferensi pers buat ini, tapi yang substansi daripada kasus-kasus besar seperti ini tidak ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Jadi kami pun tidak akan berhenti, tidak akan diam saja, terus-menerus akan membongkar kasus-kasus besar yang disembunyikan oleh penguasa dan penegak hukum yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Timur. Saya kira demikian saja. Kalau misalnya nanti ini tuntutan kami untuk ini supaya diusut segala macam tidak juga diapa, berarti kami terpaksa. Berarti penegak hukum itu sendiri yang memaksa kami untuk berdemonstrasi, apakah di kantor Polres, apakah di Kejaksaan Negeri Aceh Timur, apakah di Kapolda, di Polda sana, di depan markas Polda, ataupun di depan kantor Kejati Aceh. Bahkan bila perlu di KPK nanti, untuk supaya ini diusut, dan juga pembangunan kantor bupati di Aceh Timur, juga hal-hal lain seperti penguasaan BUMD dan sebagainya yang diduga syarat KKN, kolusi korupsi, nepotisme yang didapatkan kontrak-kontrak proyek dan sebagainya berdasarkan kedekatan antara pelaku ataupun pihak-pihak lain dengan bupati ataupun PJ bupati dan pihak-pihak lainnya. Juga ini yang paling penting lagi, jangan harap kasus-kasus seperti ini kami bisa konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR, karena Kepala Dinas PUPR juga sifatnya agak misteri. Jangankan kita bisa tahu kasus ini, jalan ini seperti apa, ya kan, ataupun gedung kantor bupati kayak mana, ataupun gedung DPRK itu kayak mana kelanjutannya, karena kenapa bisa kayak antara hidup dan mati, hidup segan mati tak mau. Jangankan seperti itu, kepala dinas saja tidak akan bisa ditemui, sulit ditemui, ya gitu. Jadi kalau kita ke kantor dinas PUPR itu dibilang sama anak buahnya, bapak nggak ada, ini segala macam. Jangankan apa, dihubungi juga tidak dibalas. Jadi ini juga kepada Bupati Aceh Timur, Iskandar Al-Farlaki, tolong diganti saja itu kepala dinas, supaya nanti Bang Is tidak dibuat kesulitan, tidak dibuat kesusahan gara-gara kepala dinas ini. Nah, karena kepala dinas ini sudah terbukti, kawan-kawan media juga dan LSM sudah membuktikan nggak bisa ditemui. Sedangkan Bapak Bupati kebijakannya orang puskesmas yang tidak digaji, yang bahkan mungkin anak bakti disidak segala macam dengan segala cara segala macam, ya kan, kantor camat, pokoknya aparatur yang kecil-kecil lah misalnya, ya kan, para yang digaji 200.000 disidak segala macam, mereka harus ada di kantor dan harus bekerja maksimal. Kita dukung Bang Is melakukan itu. Saya nggak akan bilang itu pencitraan karena itu betul dan itu untuk pelayanan publik. Tapi ada tapinya, ya, ada tapinya. Kepala dinas PUPR coba diganti ataupun dihadirkan ke depan publik, ataupun dia bisa bekerja sebagaimana mestinya hadir, ada di kantor, bisa ditemui oleh wartawan ataupun LSM. Ini contohnya kasus-kasus seperti ini kami nggak bisa konfirmasi langsung sama kepala dinas karena ditemui nggak bisa. Dia mau bikin pemerintahan Aceh Timur ini seperti punya dia sendiri, dia sebagai kepala dinas. Habis itu di WA, di telepon dia apa untuk konfirmasi ini itu juga nggak bisa. Nah gitu. Jadi Bang Is dengan segala hormat, sebagai bupati, juga Bang Jenal sebagai wakil bupati, tolong ini dibenahi, yang seperti ini dibenahi, kepala dinasnya diganti. Nah, jangan sampai nanti ini kepala dinas ini kalau dibawa-bawa terus dalam pemerintahan Bang Is dalam segala macam, itu nanti menciderai, cacat pemerintahan Bang Is gara-gara kepala dinas ini. Nah gitu. Jadi untuk hari ini, per detik ini, kami sebagai lembaga sosial kontrol, pihak sosial kontrol kekuasaan ataupun bagi pemerintahan, kami mendukung penuh, sampai detik ini mendukung penuh pemerintahan
Iskandar Usman Farlaki, juga Bang Jainal, Bupati dan Wakil Bupati sejauh itu benar dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan selama ini, sampai detik ini kami lihat udah bagus lah, dengan kondisi kekurangan, ketimpangan anggaran dan sebagainya, kondisi Aceh Timur yang bobrok warisan masa lalu. Untuk saat ini udah bagus lah jalannya pemerintahan Bang Is. Mudah-mudahan bisa dipertahankan ke depan lebih bagus lagi. Ada perusahaan-perusahaan ataupun pabrik-pabrik bisa investasi segala macam di sini dan sebagainya. Tapi jangan sampai nanti melakukan kesalahan besar, apalagi seperti ini. Jadi ini Bang Is, kalau misalnya nggak bisa memang melanjutkan proyek ataupun program Jalan Elak di Aceh Timur ini, di khususnya Idi Raya dan sekitarnya, berarti Bang Is sebagai Bupati, kami menuntut ataupun mendesak untuk ini supaya diproses hukum. Berarti ini mangkrak, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua pihak yang terlibat di sini harus diseret secara hukum. Ataupun ini nanti bakal menjadi noda di pemerintahan Bang Is, karena masyarakat akan bisa aja nanti nuduh ini ke arah pemerintahan Iskandar Usman Farlaki. Sejauh ini kami masih terus mendukung pemerintahan Bang Is dan Bang Jainal. Semoga tidak ada kesalahan-kesalahan besar dan fatal. Kalau namanya kesalahan, yang namanya kita manusia, saya juga banyak kesalahan, pasti ada kesalahan. Tapi bukan kesalahan besar yang fatal dan telak. Jadi sekali saya minta supaya tetap bersih pemerintahan Bang Is dan Bang Jainal, ini harus diproses secara menurut ketentuan. Ini uang negara udah dipakai kayak gini, udah mangkrak 8 tahun lebih segala macam. Ini kejadiannya seperti ini, kayak mana kira-kira? Nah, kalau jalan desa aja nggak betul langsung diperiksa, ya kan? Nah, ini apalagi miliaran. Nah, apalagi misalnya orang di kampung kerugian, hilang ayam, hilang kambing, hilang Honda satu aja langsung digepukin rame-rame segala macam. Masyarakat juga kayak mana ini? Saya tantang masyarakat untuk mengkritik jalan ini supaya nanti ketika dibenahi ini justru juga menguntungkan bagi masyarakat kita yang ada di Aceh Timur, khususnya di sekitaran jalan ini. Saya kira demikian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.